Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dan salam sejahtera buat Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Jadi di sini saya akan memaparkan strategi pembelajaran bagi daerah 3T. Strategi pembelajaran bagi daerah 3T. Mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah 3T. Jadi yang pertama, permasalahan yang sering muncul di daerah 3T itu yang pertama masalah fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di daerah 3T itu sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan daerah-daerah yang ada di perkotaan. Dan ini merupakan masalah krusial. Baik gedungnya mungkin atau alat-alat peraga yang ada di daerah 3T itu sangat kurang. Jadi ini yang membuat penghambat pembelajaran di daerah 3T. Selain fasilitas pendidikan, kualifikasi guru. Jadi di daerah 3T, kualifikasi pendidikan guru itu tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga membuat sulitnya pendidikan di daerah 3T. Selanjutnya angka putus sekolah. Nah, di daerah 3T, mengajar di daerah 3T tidak seindah mengajar di daerah lain. Jadi di daerah 3T, angka putus sekolah itu sangat relatif tinggi. Selain angka putus sekolah, ada pembelajaran konvensional. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, jadi guru-guru yang mengajar di daerah 3T mengajar masih banyak yang tidak bisa memodifikasi pembelajaran. Jadi mengajar dengan fasilitas, dengan ilmu yang seadanya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di daerah 3T, yang pertama menyediakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Ini yang harus dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi lebih memperhatikan penyediaan alat pendidikan yang ada di daerah 3T. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kualifikasi guru. Seperti di tempat kami, ya, di tempat saya mengajar, itu sudah beberapa kali ada guru yang mendapat tugas mengajar di daerah 3T karena kondisi geografis daerah 3T yang menyebabkan beberapa guru tersebut merasa tidak nyaman dan mengajukan pindah ke daerah-daerah perkotaan. Jadi saya rasa, ini kalau menurut saya, jadi pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas yang ada di daerah 3T. Yang kedua, mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah, memperhatikan kesejahteraan guru di daerah terpencil. Siswa belajar di daerah 3T tidak sama dengan daerah kota, hanya beberapa siswa. Secara otomatis, guru yang mengajar di daerah 3T, kalau hanya berpedoman dengan dana yang ada di sekolahan, rata-rata penghasilan mereka di bawah standar. Jadi yang berikutnya, membentukkan pendidikan karakter baik siswa maupun warga sekolah. Ini maaf ya, karena di masyarakat di daerah 3T sebagian pola berpikirnya masih primitif. Jadi perlunya penerapan pembentukan pendidikan karakter baik siswa dan wali murid, yang mana ada istilah
mengatakan bangsa yang maju karena pola berpikir yang terbuka. Perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah dan masyarakat. Nah, dengan cara musyawarah sekolah. Selanjutnya mungkin yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah 3T itu penyediaan WiFi sebagai akses internet. Karena di daerah 3T sinyal HP, sinyal internet itu sangat sulit didapat. Terkadang kita harus berjalan kaki berkilo-kilo hanya sekedar ingin buka HP, cari sinyal. Jadi itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat yang lain, pemerhati pendidikan, untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di daerah 3T. Kalau berbicara masalah strategi pembelajaran di daerah 3T dengan daerah perkotaan itu sangat beda jauh. Jadi kalau menurut saya, strategi pembelajaran yang ada di daerah 3T itu bisa yang tepat yang bisa kita gunakan adalah model CTL, yang mana pendekatan konseptual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Jadi kalau menurut saya yang penting siswa itu mau belajar dulu kalau daerah 3T. Jadi kita dekati, kita kasih masukan sehingga anak-anak tersebut dapat belajar. Yang mana mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membangun minat belajar siswa tersebut, yang pertama pendekatan khusus serta motivasi yang membangun. Jadi mengajar di daerah 3T, yang pertama harus kita lakukan adalah motivasi. Karena anak mau belajar saja kita sudah sangat bersyukur. Selanjutnya selain kita memberikan motivasi, mungkin penyediaan buku-buku pelajaran, atau menggunakan aplikasi-aplikasi belajar yang offline. Karena di daerah 3T tidak ada sinyal. Rata-rata daerah 3T belum ada sinyal. Jadi mungkin kita menggunakan aplikasi dasar yang offline atau penggunaan aplikasi audiovisual yang dapat ditonton secara online. Jadi ada yang mengajar di daerah 3T ada rasa tersendiri kalau menurut saya. Jadi bukan pekerjaan yang mudah seperti yang pernah sampaikan oleh atau yang pernah kita baca. Nah, seperti di daerah kami di Kabupaten Ogan Komering Selatan, kami beberapa kali melakukan musyawarah dengan rekan-rekan guru, dengan Korwil dan Dinas Pendidikan setelah pihak-pihak terkait masalah pendidikan. Kami pernah membentuk forum komunikasi sekolah terpencil Kabupaten Ogan Komering Selatan, dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat bagi kami. Bahkan melalui forum inilah kami bisa belajar bersama mengatasi permasalahan yang ada di daerah 3T. Nah, kemarin alhamdulillah forum komunikasi itu mendapat respon dari Kepala Dinas Pendidikan. Bahkan beliau menerbitkan SK langsung masalah forum tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal yang dapat kami bahas di forum komunikasi sekolah terpencil. Bahkan kami pernah mengadakan training of trainer di LPMP Sumatera Selatan melalui forum komunikasi tersebut. Jadi Bapak Ibu,
Yang jelasnya, pada dasarnya, pada intinya, mengajar di daerah terpencil itu harus dilakukan dengan hati. Harus dilakukan dengan hati, terus setiap hari harus melakukan motivasi-motivasi terhadap siswa. Karena intinya, siswa sudah mau belajar, kita sudah sangat terima kasih. Ya, untuk sementara ini mungkin itu dulu Pak yang kita sampaikan.